tanyakan itu bagaimana caranya Pak Domikus untuk bisa berjalan seiring antara masyarakat yang memiliki kepercayaan Maratu dengan Pak Domikus sebagai orang percaya, berinteraksi, kemudian bagaimana cara untuk Ya, baik. bersosialisasi, itu yang perlu saja. Tuhan memberkati. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Daniel. Jadi Ya, yang saya kerjakan di sini, bagaimana bisa menenangkan jiwa, yaitu setelah saya tahu kebenaran, yaitu di mana kepercayaan kami di Sumba, kami percaya bahwa Ya, halo, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut, Pak Domingus. kepercayaan kami di Sumba ini, jadi yang saya lakukan adalah itu bagaimana menceritakan bahwa karena di Sumba ini kan berbicara bahwa yang Tuhan itu disebut dengan yang besar besar mata, lebar telinga, dia yang melihat semuanya. Itu kepercayaan kami di dalam bahasa Sumba. Sehingga ketika saya ada di dalam kebenaran itu, yang saya ceritakan adalah bahwa yang disebut itu yang besar mata, lebar telinga itu adalah Kristus Yesus itu. Dan jadi dialah itu yang kalian sebut. Tapi di dalam Alkitab itu jangan menyerupai apapun. Jangan membawa dia di dalam perumpamaan lagi. Langsung dia panggil dia namanya Yesus. Karena Yesus itulah yang paling pertama ditombak. Yang mencicipi air asam anggur. Ialah itu yang mengampuni dosa-dosa dunia. Saya sampaikan begitu. Karena di dalam aliran kepercayaan kami Merapur itu disebutnya itu bahwa kamulah yang paling pertama ditombak, yang mencicipi air asam anggur, engkaulah yang mengampuni dosa kami. Itu di dalam bahasa perumpamaan, ada bahasa Sumbanya. Jadi saya tinggal meluruskannya saja Pak Daniel. Saya meluruskannya saja bahwa yang disebut dalam perumpamaan itu hakikatnya ya adalah Kristus Yesus itu sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 1, hukum Taurat adalah bayangan saja daripada keselamatan yang sesungguhnya itu akan datang. Hakikat yang sesungguhnya itu akan datang. Dan hakikatnya itu ya Kristus Yesus itu. Saya sampaikannya untuk meluruskannya saja Pak Daniel. nah, apa Pak? Bapak mendirikan di situ, Meluruskan. ya melakukan kegiatan itu seizin siapa itu Pak? Ada izin nggak dengan lingkungan? Artinya pada pemerintah, ketua adat, atau eh, ada pemerintah daerah, atau gimana itu hubungannya untuk bisa Pak Domikus masuk untuk melakukan kegiatan agama yang lain? Oh, itu saya sudah di bawah sinode, Pak. Bukan di tempat itu maksudnya. Maksudnya sudah tanpa Oh, izin masuk saja. tanpa tidak perlu izin, Pak. Tidak perlu izin ya. Penginjilannya rumah ke rumah saja, Pak. Oh, Langsung aja, Pak. Tidak perlu izin ya. Saya mau menginjil ya. Itu tidak perlu, Pak. Tidak perlu surat nah, untuk masuk-masuk ya. Langsung aja rumah ke rumah memberitakan Injil aja, Pak. ya. Pengalaman Bapak bagaimana Pak? Mengenai Iya, Pak. mengenai pelurusan itu ada kesulitan nggak? Mereka terima atau memang hanya iya tapi dia tidak mendengarkan? Oh, sampai sekarang itu yang saya lakukan meluruskannya itu akhirnya mereka oh iya ya ternyata Hmm. ialah yang tersulung dari semua antara orang mati ternyata Yesus juga itu ya, ya artinya mudah sekali mereka untuk terima sama Tuhan Yesus karena saya sendiri asli orang sini ya. Sekarang yang Ya. 115 itu yaitu 3 tempat pelayanan itu semua asli dari Marapu Pak, tidak ada yang pindah dari gereja lain. Jemaat yang saya layani sekarang itu asli murni dari kepercayaan Marapu semua. Iya, iya, iya. Jadi keberhasilan Bapak di dalam melakukan Sangat-sangat itu kan mudah sekali. ya, ya, di apa ya Pak? Dihasilkan dari hasil orang-orang itu mengikut Kristus kan begitu. Ada progresnya Pak dari Bapak ini.
melakukan pelurusan kepercayaan itu. Maksudnya gimana ya Pak ya? Maksud saya itu Bapak mengatakan bahwa mudah untuk menyampaikan dan bisa diterima. Apakah itu disertai dengan apa namanya keikutsertaan mereka mengikuti Contoh Pak. kegiatan? Ya, contohnya misalkan saya sebagai kepercayaan orang Meratus, kemudian ketika saya mendengarkan penjelasan Bapak, saya ikut ke gereja, mengikuti yang benar lah begitu. Itu kan bukti bahwa bentuk keberhasilan dari penginjilan Bapak. Itu ada progres enggak, Pak? Ada perkembangan pengikut enggak? Ada Ada. Hmm, ya puji Tuhan ya. Nah, ini ada persoalannya ada bahwa memang memang tidak ada apa ya, di dalam kepercayaan itu tinggal meluruskan atau ada hal lain yang sangat sulit, Pak? Enggak. Semua bisa di apa? Diluruskan dari kepercayaan mereka. bisa diluruskan semua karena di dalam aliran kepercayaan kami Sumba itu mereka hanya di dalam bayangan semua dan itu yang ya Oh, hukum Taurat lah iya iya mereka. iya. Oh, Jadi tinggal iya diluruskan saja nama Tuhan Yesus mereka tidak sebut tapi ada dalam iya iya. perumpamaannya. Darat Tuhan Yesus juga sudah disebut tapi di dalam perumpamaan. Jadi tinggal saya meluruskannya saja Pak. Meluruskan semuanya. Oh, iya iya. Iya. Ya terima kasih Pak Domingus. Kalau memang begitu ya tingkat kesulitannya tidak begitu besar ya. Hanya karena Oh, memotivasi untuk ya. Ya, tetapi kalau yang misalkan kalau kita menghadapi orang Islam misalkan kita memberikan penginjilan penginjilan kan sudah jelas berbeda kan itu. Tapi kalau ini ya apa yang Bapak sampaikan tadi kepercayaan dari Meratu ini bayangan artinya tidak terlalu sulit untuk ini untuk tidak terlalu menjelaskannya. sulit, Pak. Hanya saja kesulitannya, jikalau kesulitannya hanya satu aja, ketika kita sampaikan bahwa orang yang merapu itu ya meninggal masuk neraka, ya, begitu gitu ya, salah. Ya artinya kalau salah di dalam penyampaiannya itu menjadi kesulitan yang besar. Tapi kalau untuk kami yang orang Sumba, kami tinggal meluruskannya saja bahwa semua yang disebut di dalam aliran kepercayaan merapu itu hakikatnya itu sudah ada di dalam Kristus Yesus itu, ya di dalam Alkitab itu semuanya ada, tinggal diluruskannya ya atau menyatakannya lah gitu Pak. Iya Yang iya iya mereka iya. sebut itu ternyata hakikatnya ada di dalam Kristen itu. Iya iya. Baik, terima kasih Pak Luis. Itu ya Pak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Siap, Silakan Pak Andri. Oke. siap, siap. Oke, Pak Karel. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak Karel. Ya, Ya, silakan. selamat siang. Saya panggil Umbu ya. Orang Sumba itu Umbu. biasanya Umbu. Ya, Oke. ya. Siap, siap. Saya salut ya, salut pada Pak Pendeta Domingus ya, yang bisa meluruskan itu. Ya. Dan kalau boleh saya tahu Pak Domingus di Melolo di mana Pak? Daerah Pak Karel Di sana tepatnya di- itu Kuya. 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 Kuya, Pak. Kuya itu Kuya sebelum sebelum Melolo ya. Sebelum Melolo. Sesudah Wanga ya. Sesudah Wanga, sesudah Petawang juga, Pak. Oh ya, oke ya. Terima kasih Pak. Ya, karena saya juga besar di sana Pak. Oke. Memang bagus ya kalau memang ya kalau Bapak dari asli Rapu ya. Kemudian tinggal meluruskan. Itu setahu saya kalau pada waktu ada orang meninggal ya, itu pasti potong hewan. Ada darah. Ya. Dan mungkin juga bisa dipakai itu untuk meluruskan bahwa ya darah itu darah Kristus. Ya. Yang kita meluruskan darah Kristus yang mengampuni segala salah dan dosa kita. Amin. Dan saya kira itu mudah diterima ya. Mudah. Dan sekarang apa itu
Bapak jemaat di GBI anu ya, Pak Pendeta Ana tadi. Pak Andreas ya? Bukan, Pak. Saya Gereja Pentakosta Serikat di Indonesia, Pak. Oh ya, beda. GBSDI. Oh ya, saya kira Betel ya. Ya, ya sama saja ke. Kita semua kan percaya Tuhan Yesus ya. Saya terima Amin. kasih ya Pak Domingus untuk sesian hari ini ya. Kita bisa saling menguatkan satu yang lain. Dan kita punya teman juga, ada yang dari Anak Kalang itu. Kalau mungkin Pak Andre, Pak Bambang ingat ada Pak Yusuf. Pak Yusuf Yumbuk, Umbokorung. ya, Ya, itu dia juga pelayanannya di mereka-mereka yang merapu di daerah Sumba Tengah, Anak Kalang sana. Saya salut untuk saya anak-anak Sumba yang jadi pendeta. Ya, anak-anak Sumba yang jadi hamba Tuhan dan mau kembali ke kampung halaman, itu saya bersyukur, Pak. Bersyukur sekali bahwa kita yang sudah mengerti itu kembali kepada keluarga kita dan meyakinkan mereka itu siapa Tuhan sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Domingus Lu ya. Iya, saya Pak. Sama-sama, Pak. Pak Ya Karel memang dari mana, Pak? Dari mana, Pak Karel? Ya, saya asli dari Waingapu, Pak. Waingapu. Oh, asli Waingapu ya, Pak. Sabu ya, Pak ya? Bukan. Mama saya orang dari Kepunduk, Pak. Oh, Kepunduk Tanjung Saltar. Kepunduk. Ya. Kalau bapak saya memang dari Ambon, tapi kami besar tuh di Melolo, Pak. Oh. Di Melolo, di mana, Pak? Di Wang? Ya. Di Rekapu, Pak. Rumah saya dekat jembatan. Ya, rumah saya dekat jembatan, Pak. Jembatan. Rekapu, ya dekat ini pemenuhi di sana. Ya, saya sekolah ada sekolah yang di pinggir gunung itu, Pak. SR. Jalan mau pergi ke Kiriwai, Rekiha. Ada sekolah di pinggir gunung, saya sekolahnya di situ, Pak. Melolo 1 itu, Pak. Ya. Melolo 1. Terima kasih Pak Domingus ya. Tuhan memberkati pelayanannya di Kuya ya. Ya di Kuya, Pak. Di Kuya, Pak. Ya. Oke. Sekali-sekali Pak, kalau saya mau ke Waingapu nanti saya mampir ke Kuya, Pak. Amin. Siap. Saya barusan nanti, Pak. Bisa langsung bersaksi di gereja, Pak. Amin. Ya. Semoga, Pak. Saya memang waktu bulan September tuh saya ada ke Melolo 2 kali, Pak. Oh, September ya, kemarin. belum sampai kenal. Belum kenal saya. September kemarin. Ya. September kemarin, ya. Ya, September kemarin. Ada menikah. September kemarin. Saudaranya menikah. Ya. Ya. Nanti kalau saya kembali ke Sumba, saya akan mampir di Kuya, Pak. Mantap. Itu jembatan di Kuya, itu bapak saya yang buat. Iya. Oh, jembatan. Ya, jembatan Kuya Wera. Oke. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Karel sudah berkontribusi. Saya pesan untuk Pak Domingus, Pak. Ya, monggo. Jadi tadi terima kasih Pak Domingus dan saya memberikan satu motivasi atau pesan bahwa jangan takut, percaya saja, Tuhan menyertai. Ya, itu yang boleh saya sampaikan untuk memberi semangat untuk Bapak terus berjalan di ladang Tuhan. Karena tentu tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Itu sebabnya maka mari kita terus menguatkan iman percaya kita. Jangan sampai goyah. Ya, jangan takut, Pak. Maju terus. Tuhan menyertai. Amin. Ya, oke. Nah, Pak Domingus, ada hal lain yang perlu disampaikan? Yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya tidak ada lagi, tapi memang seperti yang Tuhan taruh di dalam hati kami bahwa
semua manusia di muka bumi ini mengharapkan yang namanya keselamatan. Amin. Apapun agamanya, apapun suku bangsa kita, ras kita, kita mengharapkan yang namanya keselamatan. Tetapi yang paling terpenting adalah apakah kita sudah ada di dalam darah perjanjian itu. Ini yang Tuhan titip di dalam hati kami di Pulau Sumba. Semua kita orang mengharapkan keselamatan, tapi apakah kita sudah ada di dalam darah perjanjian itu? Amin. Dan firman Tuhan berkata, inilah darahku dan inilah tubuhku. Ketika kita ada di dalam darah perjanjian itu, keselamatan barulah kita memperolehnya. Kita tidak bisa berdasarkan dengan kebaikan kita, berdasarkan semua kemurahan hati kita kepada banyak orang, itu menggiring kita di dalam kerajaan surga. Tetapi hanya berdasarkan apakah kita sudah ada di dalam darah perjanjian itu. Dan itulah yang saya sampaikan di seluruh di Pulau Sumba. Ketika kita ada di dalam darah perjanjian itu, kita pasti memperoleh keselamatan. Salah satunya adalah orang Gibeon mengikat perjanjian dengan Yosua, dengan orang Israel itu. Tetapi ketika orang Gibeon ketahuan menipu Yosua bersama timnya, orang Gibeon tidak dihukum, tetapi orang Gibeon tetap ada di dalamnya. Hanya dampak daripada semuanya itu, orang Gibeon harus menjadi hamba budak, penimba air dan pembela kayu di negerinya Yosua. Karena itulah di Pulau Sumba, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, yang saya sampaikan adalah marilah kita ada di dalam darah perjanjian itu. Seperti Pak Andre ini orangnya baik sekali, tetapi Pak Andre tidak bisa berdasarkan kebaikannya Pak Andre datang di Pulau Sumba langsung menggarap semua lahan saya yang 5 hektar ini. Pak Andre garap semuanya itu tanpa perjanjian dengan saya, tidak bisa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama ya menyampaikannya kepada banyak orang dimanapun kita berada. Sudahkah kita ada di dalam darah perjanjian itu? Ketika kita ada dalam darah perjanjian itu, kita pasti memperoleh keselamatan. Ini saja, dan terima kasih Pak Andre sudah membuka ruangnya untuk saya menyaksikan hati Tuhan kepada semua kita, penyaksi-penyaksi di ruangannya Pak Andre, baik ritual Zoom maupun yang ada di YouTube. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak Dominus. Ini aja. Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Pak Dominus ya. Jadi pesan moralnya yang dari kesaksian Pak Dominus ini saya tangkapnya begini. Tuhan sering memakai duka, ya, kesulitan, kesusahan orang untuk membuka mata rohani seseorang. Ya. Kadang kita keras, cuek, dan tidak peduli pada suara Tuhan, tapi melalui peristiwa yang paling menghancurkan, bahkan kematian orang-orang dekat, yaitu pamannya Pak Dominus. Tuhan justru mengetuk hati kita. Duka bisa menjadi pintu menuju pertobatan. Jadi pertentangan keluarga yang dialami waktu itu tidak selalu menghentikan rencana Tuhan, walaupun ada konflik, ya enggak, dalam keluarga saat pemakaman keluarga pamannya, Tuhan tetap memakai situasi itu untuk menarik seorang Dominus kepada terangnya yang ajaib. Ketika Tuhan sudah memilih seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi pertobatan sejati itu lahir ketika manakala seseorang menyadari bahwa hidup tidak bisa ditunda. Kematian pamannya Dominus membuat Dominus kecil ya, waktu itu ya, masih muda ya, bertanya, kalau saya mati hari ini, kemana saya pergi? Kesadaran ini yang membawa perubahan besar. Hidup itu terlalu singkat untuk ditunda-tunda tanpa kepastian keselamatan. Tuhan memakai kesaksian hidup untuk menjangkau orang lain. Dominus tidak hanya bertobat, tapi kini hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang disentuh Tuhan akan menyentuh orang lain, ya enggak? Jadi luka masa lalu bisa menjadi ladang pelayanan Pak Dominus di masa depan. Dominus saat ini mengalami banyak pergumulan, banyak. Ada masalah, banyak. Badai kehidupan pasti. Tapi Tuhan mengubah semuanya itu menjadi kesaksian yang menguatkan kita semua. Karena di tangan Tuhan air mata tidak pernah sia-sia. Jadi sentuhan Tuhan selalu membawa perubahan yang nyata, bukan sementara. Pertobatan Dominus tidak terjadi karena emosi sesaat, tetapi karena perjumpaan yang sejati
dengan Tuhan melalui peristiwa yang menggoncang dirinya waktu itu. Pertobatan sejati menghasilkan hidup yang diubahkan. Itulah yang saya dapatkan pesan moralnya yang dari kesaksian dari Pak Domingus. Terima kasih Pak Domingus, tetap semangat ya, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, keep on fire, keep on moving, tetap bergerak, jangan diem, jangan tutup mulut. Kita harus ceritakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Amin. Asik. Amin. Terima kasih Pak Domingus. Terganti Pak. Terganti Bang Karel. Harus ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Ya. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak Karel, Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Andre, Ya, Pak Domingus. Ya.